Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marratan wahidan, karena masih ada yang makan sepertinya ya. Coba makannya disimpan dulu nak. Tidak. Bolehkah ibu bicara? Berarti kalau ada yang bicara, yang lainnya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yuk baca oleh kelas 9. Kelas 9 hafal ya. Bismillah. Coba satu orang deh berdiri, putra. Siapa yang berani putra ibu doakan semoga kedepannya menjadi mubaligh. Ya baca satu orang. Ya berdiri. Kafi berdiri, ibu minta Kafi. Ibu Amina di kantor. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya. Shadaqallahul azim. Surat apakah itu nak? Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 13. Oke, alhamdulillah ya. Kelas 9 baru hafal satu ayat surat Al-Hujurat. Oke, kita lanjut. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat apakah itu? Al-Baqarah ayat berapa?
Kutiba. Kutiba. Kalau kita belajar alat ya, perintah. Kutiba. Ya, perintah-perintahnya apa? Diwajib atas kita. Apa? Puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Halo. Hai. Masih boleh Ibu bicara? Ketika kita sedang membaca kalam ilahi, berarti kita sedang berada di depan yang menciptakan kita. Berarti kita sedang ngobrol dengan yang menciptakan. Sekarang bayangkan ketika kalian membaca ayat suci Al-Quran, siapa yang ada di hadapan kalian? Siapa yang berada di hadapan kalian? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskah ketika kita membaca Al-Quran kita bercanda? Pantaskah ketika membaca Al-Quran kita ngobrol? Tidak ya. Jangankan di hadapan yang maha kuasa, di hadapan teman pun, teman sebaya, ketika teman yang ngomong, kalian ngobrol, bercanda, sopan tidak? Sopan tidak? Nah, itu tahu. Oh, terima kasih pisangnya. Mana? Siapa yang melempar pisang? Berarti yang melempar pisang akan menggantikan Ibu berdiri sini. Siapa sih itu? Ampun. Tidak perlu berkomen. Biarkan. Kita doakan tadi yang lempar-lemparan, yang bercanda, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah hatinya, amin. Semoga mau menerima ilmu yang akan kita bahas sekarang, amin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Curug, Bapak Juanda. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf karyawan SMP Negeri 2 Curug, dan yang Ibu banggakan, Ibu cintai, tanaman Ibu, anak-anak Ibu yang saleh dan salehah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat-Ilahi Rabbi. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa nanti mendapatkan syafaat dari beliau yang selama ini kita tunggu-tunggu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai ikhtiar yang kita lakukan, semoga syafaat itu menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak Ibu yang Ibu cintai, marhaban ya Ramadan, marhaban ya bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Enak gak seperti ini? Enak ya? Sebentar, 5 menit. Bisa 5 menit? Oke, bisa dimulai? Oke ya. Marhaban ya Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan akan tiba, maka yang pertama kita harus bagaimana? Kita harus bahagia. Kalian bahagia dengan akan datangnya bulan suci Ramadan? Bahagia?
bahagia. Ada perintah dari wali kelas, kita kumpul di sini bersama-sama sholat duha, bersama-sama membaca yasin, dan bersama-sama membawa konsumsi. Itu tandanya kita bahagia karena akan datangnya bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Semoga dalam menjalankan puasa nanti kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ketika kita nanti memasuki bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh maghfirah, ya, yang biasanya kita mendapatkan pahala satu, di bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Di antaranya kita melaksanakan sedekah, kita melaksanakan ibadah hablum minallah, maka itu pahalanya akan dilipat gandakan. Kecuali apa itu? Puasa kita. Kalau puasa kita hanya Allah yang tahu. Jadi kita jangan berapa lipat ganda ini puasa. Jangan. Itu hanya kata Allah, itu hanya urusan aku. Ya. Jadi kita hanya diperintahkan untuk berpuasa. Anak-anak ibu yang ibu cintai dan ibu banggakan, dengarkan sedikit, ibu akan menyampaikan tata cara puasa Ramadan. Ya, berawal dari pertama kita laksanakan dulu niat. Niat apa? Niat berpuasa Ramadan. Kapan niatnya? Malam hari. Jangan sampai niat setelah adzan subuh. Ketika kita melaksanakan, ketika kita membaca niat setelah adzan subuh atau adzan subuh berkumandang, maka puasanya tidak sah, tapi tidak boleh dibatalkan. Rugi tidak? Rugi tidak? Jadi sekali lagi, puasa niat kapan? Pada malam hari. Jangan sampai melewati azan subuh karena akan merugikan diri kita. Terus kalau begitu batal tidak? Ya jelas berarti tidak sah. Kalau tidak sah berarti harus dikod. Kapan dikodoknya? Nanti ba'da Idul Fitri. Jadi hati-hati dengan niat, ya. Dengan demikian, ibu ingatkan kepada kalian, niat baca atau lakukan setelah sholat tarawih, biar tidak lupa. Makanya ibu ingatkan, tarawihnya jangan langsung bubar, baca dulu niat. Bu, kan bisa ya mas, assalamualaikum, assalamualaikum, bubar barisan. Biarkan orang lain bubar barisan, kalian duduk dulu sebentar, baca nih. Halo, laki-laki tahu niatnya? Masih hafal? Masih hafal? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardu syahri ramadani hadihi sanatik fardolillahi. Sekali lagi, yang baca insya Allah kuat puasanya. Yang sekarang tidak mau baca nggak tahu tuh. Yuk bareng-bareng yuk. Nawaitu
Bu, kok ada Romadoni, ada Romadona, ya. Yang udah, saya mah biasanya Romadona, saya mah biasanya Romadoni. Jangan dijadikan permasalahan. Ketika ibu bahas kenapa dibaca Romadoni panjang, liur, ya. Jadi ketika dibaca Romadoni ngobrolnya harus dengan orang yang paham alat, ya. Jadi yang benar yang mana, mangga. Mau Romadona mangga, mau Romadoni juga silahkan. Yang salah yang mana, Bu? Yang tidak baca nih. Oke, pinter. Jadi pertama apa? Niat. Kemudian yang kedua, perhatikan. Kalian semangat terawih, apalagi malam pertama. Oh, keren ya. Keren. Tapi ini panjang nih. Apa? Jangan meninggalkan sholat fardunya. Iya. Sholat duhur kelewatan, sholat asar kesiangan, sholat maghrib, sholat siang, duhur kesorean, sholat asar kemalaman kecapean, sholat maghrib kecapean, sholat isya Ketiduran. Ketiduran. Tapi karena mau sholat taraweh lari kemana? Ke musola, karena punya mukena baru, karena punya peci baru. Sholat ceritanya taraweh, tapi sholat fardu tidak. Bagaimana itu? Boleh tidak? Jangan bicara sah. Boleh tidak? Bagus tidak? Tidak, karena sholat fardu dulu, baru sholat taraweh. Dengerin. Mulai dari sekarang kalian niatkan ingin merubah, ya, ingin merapihkan sholat aja dulu. Apa katanya? Sholat yang tadinya sehari semalam cuma 3 waktu, yuk rapihkan menjadi 5 waktu. Yang sudah 5 waktu ditambah rawatib. Yang sudah 5 waktu dan rawatib ditambah sholat sunnah yang lainnya. Ibu tekankan kepada kalian rapikan dulu sholat yang 5. Siap? Ya, yang ngobrol, yang ngerumpi di sini disaksikan oleh matahari, disaksikan oleh bumi. Kalian siap berjanji? Siap berjanji untuk merapikan sholat yang 5? Siap? Yuk, semuanya duduk dengan tertib. Duduk dengan tertib. Madap ke sini. Duduk yang sesuai dengan aturan, yang punya tata krama duduknya. Duduk. Semua memandang ke panggung. Laki-laki dan perempuan, tidak ada yang dipegang. Semuanya lihat ke panggung. Yuk, tidak megang apa-apa. Yang nyerong madap ke panggung. Madap ke panggung. Ingat, di sebelah kanan ada malaikat apa? Di sebelah kanan ada malaikat apa? Di sebelah kiri ada malaikat apa? Kalian yakin dengan adanya malaikat? Yuk, duduk yang tertib. Tundukkan kepala. Pecinya dipakai dulu. Itunya jangan dipegang. Dagunya jangan dipegang. Tangannya ke depan. Pegang dengkulnya, dengkul. Pandangan ke depan. Menunduk. Jangan terlalu menunduk. Yuk, nunduk. Laki-laki dan perempuan nunduk. Duduknya yang tertib. Kaki. Ibu serius ini. Yuk. Lihat ke depan. Tangannya di dengkul. Sudah?
Ingat, sebelah kanan dan kiri ada malaikat yang mencatat perilaku kita. Yakin? Istighfar 3 kali. Ntar dulu. Semuanya konsentrasi, tidak ada berubah, tidak boleh mengeluarkan kata-kata apa-apa. Diam. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan ibu bapak kamu. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan perjalanan kita menuju akhirat akan seperti apa. Ibu nggak main-main ya. Ibu nggak main-main, tapi masih ada cengar-cengir. Sombong itu namanya. Ulangi. Nah, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kalian ibadah, kalau tidak pernah melakukan seperti ini, introspeksi diri, menyadari diri sendiri, mubazir. Tahu nggak mubazir? Kamu sholat sehari semalam sampai dengkulnya hitam, tapi tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah menyadari saya ini siapa, saya ini akan kemana. Rugi nah. Jadi anggap ini sebagai bagian kecil dari itikaf ya nak ya. Yuk kita sama-sama beristighfar. Lembutkan hati kamu, buka hati kamu, jangan sombong, buka. Istighfar. Ingat, kanan kiri kita ada yang melihat. Kita selalu disaksikan oleh malaikat. Allah Maha tahu segala apa yang kita lakukan. Ya. Yuk sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Kamu berjanji pada diri kamu dalam hati bahwa mulai dari hari ini saya akan berjanji demi Allah, demi Rasulullah, ingin merubah hidup saya, ingin memperbaiki ibadah saya, khususnya sholat yang 5 waktu. Semoga di bulan suci Ramadan ini yang penuh maghfirah ya Allah, Allah mau mengampuni atas segala dosa-dosa saya, dosa kedua orang tua saya, dosa guru-guru saya, dosa kaum muslimin wal muslimat. Tarik nafas nak 3 kali. Dah. Coba renungkan. Kata-kata tadi direnungkan, gak usah panjang-panjang ya. Istighfar ya Allah ya Rabbi. Dari mulai bangun subuh saya belum melaksanakan apa-apa. Sholat subuh pun saya ditinggalkan. Sholat duha saya lakukan karena diperintah oleh guru. Allahumma ya Allah, saya begitu bodoh, padahal saya sering menerima ilmu-ilmu dari guru-guru saya bahwa sholat itu wajib. Istighfar. Yang lalu biarlah berlalu nak. Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang mau berintrospeksi diri, yang mau menerima kesalahan dan mau merubah atas kesalahannya. Ya nak ya. Jadi berjanji di tempat ini semoga menjadi saksi kelak ya.
bahwa ibu sudah mengingatkan kalian harus merubah, khususnya jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kata-kata itu yang selalu terlantun, yang selalu keluar dari mulut kedua orang tua kalian. Orang tua kalian dengan mata yang memerah karena bangun di per 2-3 malam. Hanya itu, nak, hanya itu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah para putra hamba menjadi anak-anak yang soleh. Itu, nak. Orang tua kalian tidak butuh harta, tidak perlu pangkat, tidak perlu kedudukan. Tapi yang dibutuhkan oleh orang tua kalian adalah anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Jadi yang kedua, perbaiki sholat 5 waktu. Ibu sudah bicara di kelas 9 beberapa kelas. Ketika kalian sholat taraweh, sebelum sholat taraweh itu kan kalian sholat isya. Betul? Awas, jangan kesasar nih. Sholat isya dikerjakan, tapi kenapa ba'diyah isya tidak dikerjakan? Langsung sholat taraweh. Nah, itu yang namanya kesasar. Karena apa? Karena sholat ba'diyah isya adalah sholat sunnah rawatib mu'akad yang harus dikerjakan. Itu sangat dianjurkan. Awas, perbaiki sekarang, udah tahu, udah mendengar. Jadi kalau tidak dikerjakan, mal'unun, innama katimal ilmu mal'unun. Kata Allah, ketika kita sudah tahu satu ilmu, kemudian kita tidak mengerjakannya, maka mal'unun akan dilaknat oleh Allah. Ya. Jadi sekarang setelah sholat isya jangan megang HP, taruh aja di pinggir. Setelah sholat isya jangan buka makan, nah biarkan aja dulu. Tapi lakukanlah sholat ba'diyah isya. Bu, kalau sholat qobliyah isyanya bagaimana? Kalau masih keburu, lakukan qobliyah isya. Kalau tidak, udah langsung ikutin imam melaksanakan sholat isya. Kenapa? Kalau qobliyah adalah ghair mu'akkad. Kan rawatib itu ada berapa? Rawatib itu ada berapa? Ada ada yang disebut mu'akkad, ada yang disebut ghair mu'akkad. Kalau mu'akkad harus, mesti, dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya, Nabi sangat menganjurkan. Yang mana yang mu'akkad? 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Betul? Jadi mu'akkad yang mana? 4 rakaat qobliyah duhur, 2 rakaat ya, 2 rakaat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Bu, kalau ba'diyah subuh nggak ada, haram ya, haram sholat sunnah ba'diyah subuh. Bu, kalau kodok ya lain lagi itu mah. Berarti kalau kodok sholat fardu. Oke, itu yang kedua dalam aturan berpuasa.
Jadi yang pertama awas niat. Yang kedua pelihara sholat fardunya. Kemudian tadi kalian sudah berjanji akan merubah, menambah. Tapi setelah sholat fardu, sholat sunnah rawatib. Setelah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang lain banyak. Sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudu, sholat sunnah hajat. Sudahkah dilakukan itu? Sudahkah dilakukan itu? Kenapa? Belum, Bu. Tadi kan saya berjanji saya mau merubah. Berarti belajar. Sholat duha jangan hanya di sekolah, di rumah. Ya. Kemudian sholat tahajud. Ibu selalu menyampaikan, nak, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Betul? Betul apa betul? Kalian bangun nih ya. Kalian dibangunkan oleh mamahnya pukul 4. Biasanya kalian langsung ke meja makan atau bagaimana? Langsung ke meja makan? Corok. Betul nggak? Corok. Berarti apa yang kalian lakukan? Pasti ke kamar. Apa yang kalian lakukan di kamar mandi? Buang air. Setelah buang air, cuci muka. Apa bedanya cuci muka dengan wudhu? Beda tidak? Beda tidak? Beda. Kalau cuci muka, Bu, cuci muka doang. Betul. Tapi apakah membutuhkan waktu yang lama untuk wudhu? Membutuhkan waktu yang lama untuk wudhu? Tidak. Bahkan akan lebih segar ketika kita melaksanakan wudhu. Betul? Kalian bangun, kemudian ke kamar mandi. Dari kamar mandi sudah buang air kecil, kemudian mengambil wudhu. Kemudian kamu duduk dulu aja deh. Saya belum pernah, Bu, yang namanya tahajud. Duduk dulu. Duduk. Setelah duduk, tarik nafas 3 kali. Ya Allah, saya teh sudah wudhu, tapi saya belum mencicipi makanan sahur. Saya duduk di sini ini membutuhkan waktu. Betul? Duduk membutuhkan waktu tidak? Membutuhkan waktu tidak? Ini 2 atau 3 menit. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tidak sholat tahajud? Ketika kalian setelah duduk, oke, malam pertama kalian cuman bisa duduk. Bisa duduk sambil merenung. Ya. Malam kedua bangun lagi. Ngambil air wudhu lagi. Masa sih saya cuma duduk doang? Betul gak? Yo, ambil alat sol. Oke, malam kedua baru bisa melaksanakan 1 salam atau 2 rakaat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti di situ kalian akan mendapatkan kenikmatan. Subhanallah, ketika saya sudah sholat tahajud, kemudian ke meja makan. Di meja makan akan mempunyai nilai. Mual garada geruduk, tau nggak garada geruduk? Iya, tergesa-gesa tidak. Ibu jamin tidak. Ya, setelah di meja makan baru makan sahur. Setelah makan sahur bersih, awas cigung jangan sampai ke bawah siangnya. Jadi harus gosok kumur. Ya. Setelah itu imsak. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau masih makan, selesaikan makannya. Kalau sedang gosok gigi, bersihkan dulu gosok
imsak itu hanya memberi kode, bukan dalam artian sudah mulai puasa belum. Jadi imsak itu kode bahwa sebentar lagi kita akan azan. Jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Nggak boleh. Ya, itu tandanya imsak. Paham? Jadi kalau imsak waktunya imsak, selesaikan. Kalau makan secomot lagi habisin. Kalau minum baru ditegur, telan. Besok baru dimasukkan, bersihkan. Paling berapa menit? Paham? Paham sudah? Nah, jadi ada jeda 5 menit, gigi udah bersih, apa-apa udah bersih, sudah siap melaksanakan sholat subuh. Ya. Yang pertama, keutamaan malamnya bisa sholat tahajud. Yang kedua, bisa sholat subuh berjamaah bagi laki. Bu, saya hari-hari biasa kesiangan, sholatnya di kamar. Nah, kesempatan nih. Kamu setelah sahur, setelah gosok gigi, setelah bersih-bersih, langsung berangkat kemana? Ke masjid atau musol. Begitu adzan berkumandang atau sebelum adzan berkumandang ya, kalian baca apa? Baca sholawat. Baca apa? Baca sholawat. Kan ada sholawat bulan suci Ramadan. Ya kayak gimana? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yuk bareng-bareng yuk. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan adzan subuh ngerengkol, tau nggak ngerengkol? Sambil megang HP. Rugi gak? Wah, kenyang habis sahur. Makan. Ya. Kemudian, biarin aja adzan subuh mah. Buka HP. Pokoknya itu HP jangan dibuka-buka dulu deh. Betul ya? Gunakan kesempatan. Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, bisa dipahami. Jadi sekali lagi Ibu ingatkan kepada kalian, siapkan lahir dan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Berdoa kepada Allah semoga diberikan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan yang tadi jangan lupa tata caranya, itu hanya beberapa aja ya, karena waktunya sudah siang dan mungkin kalian sudah kegerahan, betul ya? Biasanya kalau kalian itu mendengar yang baik-baik itu alergi. A'udzubillahi min summa a'udzubillahi min dalik. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita baca selawat dulu sebentar ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
kalian jangan melihat ibunya ya nak. Undur makola wala tandur man kola. Jangan melihat ibu berdiri di sini. Ibu tidak ada apa-apanya. Mungkin ibu lebih hina daripada kalian. Tapi andaikan tadi yang ibu sampaikan ada manfaatnya, itulah yang kalian lihat. Dan itulah yang kalian ambil. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.